Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak semuanya, berjumpa kembali dengan saya Bapak Faisal Amrizal pada mapel pembiakan tanaman dengan cara vegetatif, yaitu dengan materi pembiakan tanaman dengan cara okulasi. Baik anak Bapak, sebelumnya kita akan melihat tayangan video berikut ini. Silahkan kalian memperhatikan secara seksama. Audio Jungle. Audio
kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati video dan gambar yang disajikan, maka peserta didik mampu menganalisis kriteria bibit yang dapat diokulasi dengan teliti. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran dan penjelasan menggunakan whiteboard animasi ataupun media interaktif secara baik, maka peserta didik mampu menganalisis syarat batang atas dan batang bawah dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan video pembelajaran dan literatur dari berbagai sumber baik internet ataupun modul, peserta didik mampu mempolakan pada bagian yang akan ditempelkan mata tunas dengan benar. Yang keempat, melalui pengamatan video pembelajaran dan literatur dari internet ataupun itu modul, peserta didik mampu memasang mata tunas pada batang bawah dengan benar. Dan yang terakhir, yang kelima, setelah mengamati video dan penjelasan, peserta didik mampu mempraktekkan teknik okulasi tanaman mangga ataupun durian dengan benar. Nah, baiklah anak-anak Bapak semuanya, untuk mengawali kegiatan diskusi kita, Bapak akan menayangkan video tentang teknik-teknik pembiakan tanaman dengan cara okulasi. Baiklah, silakan kalian memperhatikan video berikut ini. Halo sahabat tanam semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya di Kuy 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 Tanam Kuy. Baiklah, kalian Tanam Kuy akan kasih video tutorial tentang bagaimana cara untuk melakukan teknik okulasi pada tanaman. Nah, pada kali ini Tanam Kuy akan menggunakan tanaman jamu bol Jamaika sebagai objeknya. Tentunya ini akan Tanam Kuy berikan sesimpel-simpelnya agar sahabat tanam semuanya bisa melakukannya di rumah. Baiklah, langsung saja kita mulai ke alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan okulasi ini. Pertama yaitu pisau, gunting, plastik es lilin, tangkai yang berisi mata tunas, dan yang terakhir adalah batang bawah yang berasal dari tanaman biji yang telah berumur minimal 3 bulan. Baiklah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih mata tunas yang akan kita tempelkan. Nah, sekarang kita harus melepaskan mata tunas ini dari batang yang sudah kita ambil tadi. Nah, ingat ya, untuk melepaskannya itu pertama kita putar dulu seperti ini. Baru selanjutnya ke bagian bawah juga hal sama, kita putar-putar seperti itu. Setelah diputar seperti ini, kita sayat lagi. Baiklah, setelah mata tunas lepas dari batang, kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Ingat ya, setelah lepas ini maka kita harus cepat-cepat untuk memasukkannya ke batang penerima atau batang bawah, karena ia akan cepat sekali kering dan akan mati. Baiklah, selanjutnya yaitu kita harus mengukur mata tunas yang sudah kita ambil tadi ke batang penerima atau batang bawah yang akan kita tempelkan nanti. Untuk batasnya kita ambil dari bagian yang atas ini ya. Maka ini kita akan turunkan seperti ini. Oke. Berarti dari sini dan dari batasnya di sini. Lebih menajamkan kupasannya tadi agar mudah dilepaskan dan mudah bagi kita untuk meletakkan mata tunas yang akan kita tempelkan. Baiklah, kondisinya sudah lepas seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan mata tunas yang sudah kita pisahkan dari batangnya tadi seperti ini. Nah, ini kan ada kotoran sedikit dari batang
yang akan ditempelkan ini. Nah, ini harus kita bersihkan dulu. Nah, ingat ya, dipaskan di bagian sininya harus pas seperti ini, agar pada saat dia merekatnya nanti jadi lebih sempurna. Nah, ini tidak bisa kita tutup seperti ini. Oleh karena itu, sisa dari kulit batangnya ini harus kita potong, dan ia harus menutupinya itu tepat di bawah mata tunas baru yang kita harapkan bisa tumbuh nantinya. Baiklah, kita potong terlebih dahulu. Nah, baiklah. Nah, kurang lebih seperti ini. Tinggal nanti yang terakhir kita lilit menggunakan plastik es lilin. Baiklah, untuk plastik es lilinnya ini harus kita renggangkan terlebih dahulu agar bisa kita ikatkan ke batang tersebut. Baiklah, sudah panjang. Nah, berikut akan Tanam Kuy beritahu bagaimana cara untuk melilitnya agar hasilnya nanti bisa lebih maksimal. Pertama, kita lilitkan terlebih dahulu sekitar 2 kali. Tuh. 2. Nah, setelah itu rapikan dulu agar ia bisa menutupi bagiannya jadi lebih banyak. Baiklah, selanjutnya kita lilit ke atas. Ingat ya, ini tidak boleh terlalu kencang, namun juga tidak boleh terlalu longgar, karena kalau ia terlalu ini ketat atau terlalu kencang, maka akan menyebabkan mata tunas justru akan mati. Baik, kita putar lagi ke atas. Kita putar lagi ke atas. Nah, untuk mengakhiri dari ikatan ini, kita harus ilit dulu ke sini, masukkan ke bawah, lalu tarik. Sudah selesai. Baiklah, ini sudah selesai dan kita tinggal menunggu hasilnya kurang lebih 2-4 minggu atau sampai tunas nanti bisa tumbuh. Dan untuk perawatan lanjutannya, yaitu kita harus tetap menyiram tanaman agar tidak kering, dan juga kita harus meletakkan tanaman untuk sementara waktu. Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian memperhatikan video teknik kegiatan okulasi, apa kira-kira yang dapat kalian didiskusikan dalam kelompok kalian? Ayo, baik, Bapak akan menyampaikan sekilas materi tentang okulasi. Pengertian okulasi. Pengertian okulasi yaitu penempelan atau okulasi adalah penggabungan dua bagian tanaman yang berlainan sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tumbuh sebagai satu tanaman setelah terjadinya regenerasi jaringan pada bekas luka sambungan. Terdapat dua macam teknik okulasi yang bisa kita terapkan, di antaranya yang pertama adalah okulasi dengan cara tradisional dan yang kedua adalah okulasi hijau. Okulasi disebut juga sebagai salah satu teknik perbaikan dari kualitas tanaman secara vegetatif buatan, sama seperti jenis perbanyakan vegetatif buatan lainnya. Okulasi dilakukan dengan tujuan untuk bisa ataupun memperoleh bibit tanaman yang berkualitas baik. Adapun syarat okulasi. Yang pertama, tanaman tidak sedang tumbuh daun baru. Yang kedua tanaman yang akan diokulasi harus dari satu genus. Dan berikutnya, batang atas dan batang bawah harus memiliki umur yang sama. Berikutnya, bebas daripada hama dan penyakit. Dan yang terakhir, tanaman induk harus bersifat unggul. Manfaat okulasi. Manfaat okulasi, proses
pembuahan dan perkembangbiakan lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas tanaman. Dan yang ketiga, pertumbuhan tanaman lebih seragam. Kriteria bibit atau tanaman. Benih merupakan faktor yang amat penting dalam rangkaian budidaya tanaman, karena benih merupakan awal kehidupan, sehingga untuk mendapatkan produksi yang tinggi perlu dipilih benih ataupun bibit yang baik dan bermutu. Ada 3 macam benih yang bermutu. Yang pertama adalah bermutu secara genetis, berikutnya secara fisiologis, dan yang terakhir bermutu secara fisik. Benih bermutu secara genetis merupakan benih ataupun bibit yang berasal dari benih murni ataupun dari spesies atau varietas yang dapat ditunjukkan identitas secara genetis dari tanaman induknya. Sedangkan bibit bermutu secara fisiologis adalah benih atau bibit yang mempunyai daya tumbuh tinggi, percepatan perkembangannya tinggi, dan viabilitasnya tinggi. Berikutnya, benih yang bermutu secara fisik, yaitu merupakan benih yang berkualitas yang ditunjukkan berdasarkan kualitas fisiknya. Faktor keberhasilan okulasi. Waktu terbaik pelaksanaan okulasi adalah pada waktu pagi hari, antara pukul 7 sampai dengan pukul 11 pagi. Kebersihan alat okulasi, kemudian petani harus terampil dengan satu silet mampu menggunakan untuk 100 sampai 200 kali okulasi. Ini merupakan ketentuan secara perusahaan. Pembuatan tali plastik dari kantong plastik yang berukuran setengah kilogram ataupun 12 kali 25 cm atau 2 kg, yaitu dengan ukuran 20 kali 35 cm. Kemudian menghitung kebutuhan tali plastik. Membersihkan tali plastik dengan cara dipegang dengan jari, direntangkan dan diketek-ketek ataupun digerakkan biar menjadi bersih. Kemudian jangan dielap. Berikutnya, syarat batang atas dan batang bawah. Kali ini kita akan membahas tentang syarat batang bawah untuk okulasi. Yang pertama, dapat menggunakan biji asalan atau sapuan untuk menghasilkan batang bawah. Dalam fase pertumbuhan yang optimum, tingkat kesuburannya harus baik, kambiumnya aktif. Kemudian berdiameter 3 sampai dengan 5 mm, berumur sekitar 3 sampai dengan 4 bulan. Yang keempat, disarankan penyiraman cukup pada media, yaitu dengan kondisi basah. Yang keenam, gunakan media tanam dengan komposisi tanah subur, tanah pupuk kandang, yaitu boleh menggunakan sekam padi dengan perbandingan 1:1 dan banding 1. Yang terakhir, gunakan polybag dengan ukuran 15 kali 20 cm yang sanggup bertahan dari biji sampai 3 bulan siap tempel. Batang atas untuk okulasi. Yang pertama, entres yang baik adalah yang cabangnya dalam keadaan tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Yang kedua, cabang entres untuk okulasi ini sebaiknya tidak berdaun. Yang ketiga, kesuburan dan kesehatan pohon induk. Dan yang terakhir, entres diambil setelah kulit kayu cabangnya dengan mudah dapat dipisahkan dari kayunya ataupun terkelupas. Memasang mata tunas. Memasang mata tunas pada tanaman dapat dilihat pada gambar berikut. Silakan anak-anak semuanya memperhatikan pada gambar yang telah Bapak tampilkan ini. Ini adalah salah satu ilustrasi cara memasang mata tunas pada tanaman. Yang pertama adalah dengan memilih batang ataupun entres yang akan ditempelkan pada batang yang utama. Kemudian membuat jendela, yang berikutnya penempelan. Dan
selanjutnya dengan cara pengikatan ataupun pembalutan menggunakan tali plastik atau dengan menggunakan plastik lilin. Nah, selesai untuk pertemuan kita pada hari ini. Kepada anak-anak Bapak semuanya, silakan melakukan dan uji coba kegiatan perbanyakkan tanaman secara vegetatif dengan cara okulasi di rumah masing-masing. Selamat mencoba, semoga sukses dan berhasil. Sampai di sini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.